Karena adalah berdasarkan qiyas. Qiyas dari apa? Dari khamar. Kenapa khamar diharamkan? Karena memabukkan, merusak saraf. Bayangnya, jadi karena ganja sama ilatnya seperti khamar, sama-sama merusak jaringan saraf, maka persamaan ilat ini menetapkan bahwa ganja juga haram hukumnya disamakan, dikias kepada khamar. Manusia akan mengalami kesulitan dan tidak akan mewujudkan masalah umum seperti ibadah, sholat yang bolehkah. Jadi maksudnya ini adalah tentang sholat. Jadi masalah hari ini diterangkan tentang sholat. Jadi sholat itu yang diaturkan kepada kita tidak merugikan kita. Jadi selama ini yang kita lakukan sholat kan Diam ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi menjalankan mukadimah langsung saja. Boleh. Pada hari ini Boleh hilang nanti ada kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang mulut. Jadi saya sebagai pembawa acara dari kelompok 1. Alakah. Dalam hal ini untuk pembahasan kami minta kepada teman kami Tungku Irfan. Pada Tungku Irfan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan bacakan pembahasan mengenai tentang usul fiqh dari kelompok 1. Jadi pembahasannya yang pertama adalah definisi huruf dalam konteks hukum Islam merujuk pada kebiasaan atau adat masyarakat yang diakui sebagai sumber. Definisi huruf tidak hanya melibatkan pengenalan terhadap norma-norma perilaku yang umum diakui oleh masyarakat, tetapi juga memperhitungkan kebutuhan untuk meskipun istilah ini tidak secara disebutkan dalam Al-Quran. Bantuan terhadap huruf mencerminkan kebijakan hukum Islam untuk mengatasi situasi yang tidak diatur secara oleh sumber-sumber hukum utama. Malakah kebudayaan. Selanjutnya kaidah huruf. Dalam tradisi hukum Islam terdapat kaidah alat yang mengakui pentingnya huruf atau adat dalam pembentukan hukum. Salah satu kaidah yang kaidah ini dapat diterjemahkan sebagai adat itu mengikat. Ini satu lagi ho. Kaidah ini menunjukkan bahwa kebiasaan atau adat yang diakui oleh masyarakat memiliki kedudukan yang kuat dalam menentukan hukum. Dengan kata lain, jika suatu amalan atau kebiasaan umum dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, maka hukumnya dianggap sebagai hukum yang sah. Mungkin kemudian akan teruskan ke teman-teman. Amin. Sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan melanjutkan pembacaan makalah yang pembagian dalam usul fiqh terdapat dibagi menjadi 2 kategori. Poin yang pertama ialah urf ma'ruf, kebiasaan yang dikenal, dan yang kedua urf ma'dhid, kebiasaan yang memerlukan penilaian istinbat atau ijtihad. Urf ma'ruf adalah istilah dalam hukum Islam yang menunjuk pada pengakuan terhadap kebiasaan atau dapat masyarakat yang secara umum diterima dan tidak kontroversial. Dalam konteks ini,
menunjukkan kebiasaan atau praktik yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan ma'ruf mengacu pada kebiasaan atau praktik yang dia diakui dan diterima sebagai normal oleh masyarakat. Konsep ini menekankan pemahaman terhadap praktek-praktek sosial dan kebudayaan yang dianggap baik dari sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pengertian ma'ruf mencerminkan pengakuan Islam terhadap kenyataan bahwa hukum Islam tidak mengucapkan setiap aspek kehidupan dan situasi yang mungkin timbul. Oleh karena itu, memberikan fleksibilitas dalam memahami dan menetapkan hukum dalam situasi-situasi yang tidak diatur secara langsung oleh sumber-sumber hukum utama seperti Al-Quran atau hadis. Ini juga mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang condong toleransi terhadap perbedaan budaya dan keberagaman dalam masyarakat. Contoh-contoh poin-poin yang pertama dan sampai yang berapa ini mohon bacakan terus poinnya. Kesimpulan ini terus. Kesimpulannya, kesimpulan urf atau hukum yang pertama, poin yang pertama, urf atau hukum adat dalam konteks budaya Islam memegang peranan penting dalam membentuk normal dan tata nilai masyarakat Muslim. Konsep ini mencakup aspek kehidupan sehari-hari, menciptakan landasan untuk interaksi sosial, realitas, dan perilaku individu. Dan poin yang kedua adalah kesimpulan pertama menunjukkan bahwa urf tidak statis, tetapi dapat berubah sering waktu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Hal ini memungkinkan ada. Satu lagi. Apa yang dimaksud dengan al-fasid dan berikan contohnya? Dua. Tadi lagi ya. Al-fasid. Al-fasid. Fasid dan contohnya apa? Benar. Ya. Ada berapa macam dan jelaskan maksudnya. Nama yang bertanya. Nan menanya. Ulang pertanyaan. Ada beberapa macam? Yang menanyakan apa contoh urf dalam kehidupan sehari-hari. Urf dalam kehidupan sehari-hari ialah hukum ada seperti pesiju. Itu juga hukum ada urf. Boleh, itu jawab. Urfnya adalah kehidupan hukum adat yang kehidupan dalam sehari-harian kita. Contohnya pesiju dan segala macam. Nah, tambahan juga dalam pesiju jangan gedanyo dah dekatkan niat gedanyo buat ada pesijuknya bahkan yang ada pesiju akan celaka namanya lanjut namanya. Muslim itu kan. Ada, berarti pesijuknya ada. Ada biasa. Ada, kan dianjurkan dalam agama. Gimana pertanyaan yang kamu luaskan? Singkat tak? Buka. Lagi kan belum buka kan masalah umum kan? Jadi kan? Apa yang menjadi menjaga? Jadi dalam masa Nabi atau zaman dulu ya, transaksi jual belinya dengan dinar, dirham dan pertukaran barang dalam masa Nabi. Tapi di kala masa modern sudah ada yang namanya uang kertas, ya, uang kertas. Dan transaksi jual beli sekarang menggunakan uang kertas. Dihukumkanlah dalam uruf itu konteks uang kertas. Karena kenapa? Tidak ada di zaman Nabi uang kertas. Karena zaman Nabi ada dinar, dirham, dan pertukaran barang. Jadi, lagi kanyo membelo jino, lagi ada membelo bukan pak nanti ada membelo, transaksi ngempeng nya nih hukum uruf yang ke, hukum ada, bang. Transaksi jual beli salah satu. Kalau urusan naga gimana? Urusan naga, cablo sih, mana cablo sih? Lo ganja kan? Yang naga, yang mulia contoh. Ini contoh uruf ma'ruf. Bah. Dah puas. Puas. Lanjut yang kedua. Fasid bukan? Fasid. Yang rusak.
Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pun benar. Silau kan Nana? Yang saya hormati teman-teman yang telah berhadir pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya sebagai moderator dan teman-teman saya ada Ibu Miliasari sebagai pemateri. Kepada Ibu Miliasari, saya persilakan untuk mempresentasikan makalah Baiklah, terima kasih kepada teman kami Rada Enza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yaitu yang berjudul Istihsan. Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik sesuatu. Menurut istilah lain, istihsan adalah meninggalkan kias yang nyata untuk menjalankan kias yang tidak nyata atau sama-sama, atau meninggalkan hukum kuli atau umum untuk menjalankan hukum istirai atau pengecualian, sebab ada dalil yang menurut logika membenarkannya. Menurut istihsan secara istilah, menurut ulama Malikiyah adalah mengutamakan meninggalkan pengertian suatu dalil dengan cara istinab dan mendasarkan pada keringanan agama karena adanya hukum yang bertentangan. Istihsan oleh seorang ulama Hanafiyah adalah beralih kepada penetapan hukum suatu masalah dan meninggalkan yang lainnya karena adanya dalil yang syarak yang lebih khusus. Jadi dapat kami simpulkan dan kami singkatnya, istihsan adalah tindakan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syarak yang mengharuskan untuk meninggalkannya atau meninggalkan ketetapannya yang sudah ada. Cuk, kau takut loh. Jadi untuk ketetapan itu atas dalil yang ditetapkan istihsan itu menjadi ketetapan hukum adalah di dalam Al-Quran Az-Zumar dan yang berarti dan turunlah pimpinan seorang pimpinan yang sebaik-baiknya dalam yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu. Dan menurut mereka dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik dan perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Dan di sini tidak ada hal yang lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa istihsan adalah hujjah atau sesuatu yang bisa dijadikan alasan. Baiklah, untuk pembahasan dari kami untuk pengertian istihsan dan selanjutnya untuk pembagian istihsan akan dibacakan oleh kawan-kawan kami yang lain. Syahrir. Meli punya orang yang di jurnal nih ya? Iya. Telah diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu. Dan menurut mereka dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik dan perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Dan di sini tidak ada hal yang Pindah, Pindah Putri.